orang paling celaka itu semua yang merasakan azab neraka, itu paling celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah, dan semoga yang hadir di sini selalu dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan semoga kita juga senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir sudah selesai ya surah Al-Lail? Kurang masih? Oh masih kurang ya? Saya pikir udah selesai. Ayat yang berapa yang belum? Ini pada lupa yang lain. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, itu ya. Ya, kita selesaikan dulu kalau gitu. Wa sayujannabuhal atqa. Oh ya. Wa sayujannabuhal atqa. Jadi api neraka yang di situ disebut sebagai apa namanya? Naran talabba, itu la yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan dimasuki kecuali orang yang disebut al-ashqa. Al-ashqa itu orang paling celaka. Nah, orang paling celaka itu siapa? Orang paling celaka itu semua yang merasakan azab neraka, itu paling celaka. Sementara naran talazza itu sayujannabuha al-atqa, akan dijauhkan oleh Allah dari al-atqa. Al-atqa itu bentuk ism tafdil dari kata at-taqi. At-taqi artinya orang bertakwa. Sementara al-atqa itu orang paling bertakwa. Berarti yang akan dihindarkan oleh Allah dari naran talazza itu hanya orang yang atqa, paling bertakwa. Jadi kalau takwanya pas-pasan, bisa kena itu. Kalau takwanya pas-pasan. Itulah yang kemudian kita jelaskan bahwa konsepnya itu semua orang beriman ujungnya pasti masuk surga. Itu sudah kita sampaikan. Ujungnya pasti masuk surga. Tapi ada di antara orang beriman itu, intinya kalau sudah beriman kan dia sudah takwa. Tapi nanti ada orang yang disebut atqa, paling bertakwa. Siapa mereka? Mereka orang yang selamat dari siksa api neraka. Itulah yang kita minta melalui doa kita, Allahumma ajirna minan nar. Kita udah sholat, tapi masih juga kita minta Allahumma, ya Allah ajirna, selamatkanlah kami minan nar, dari
siksa api neraka. Kasih Pak. Selanjutnya ada juga yang disebut sebagai ma'a Rasulillahi fil jannah, akan bersama dengan Rasulullah di surga. Siapa nanti yang akan bersama dengan Rasulullah di surga itu? Yang dimaksud adalah mereka yang langsung masuk surga, itu bersama Nabi namanya. Di dalam beberapa riwayat kan dijelaskan bahwa orang yang mencintai Nabi itu nanti akan bersama dengan Nabi di surga. Itu hadis yang ada. Jadi kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa bersama Nabi itu artinya masuk bareng-bareng dengan Nabi. Tapi bareng-bareng itu bukan sejajar. Umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu kan banyak, tapi bareng-bareng itu artinya saat Nabi masuk surga, nanti mereka juga masuk surga. Maka artinya orang yang tidak membersamai Nabi itu adalah mereka yang tidak masuk bersama dengan Nabi di surga. Masuk surga memang nanti, tapi mampir dulu di neraka, itu tidak bersama Nabi. Nah, nanti kebersamaan dengan Nabi itu bertingkat-tingkat juga, tergantung seberapa kuatnya cinta setiap orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nanti yang nyerempet-nyerempet di belakangnya Nabi. Dulu sudah kita jelaskan, posisi Nabi di surga itu nanti disebut al-wasilah. Itu nanti posisi Nabi di surga. Terus nanti kan banyak orang yang membersamai Nabi. Nah, semakin dekat atau makin kuat cintanya kepada Nabi, itu makin nyerempet ke al-wasilah itu. Nanti akan seperti itu modelnya. Tapi kalau cintanya misalnya pas-pasan, hanya sekedar menyelamatkan dia dari siksa neraka, ya sudah, mungkin boleh jadi paling bawah. Tapi juga bukan paling rendahnya surga, bukan, karena paling rendahnya surga itu nanti akan ditempati oleh orang yang paling terakhir dikeluarin dari neraka. Kan begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ada dua kelompok sesat yang salah memahami konsep masuk surga dan masuk neraka itu. Kelompok sesat pertama disebut Khawarij. Khawarij itu mereka berpandangan bahwa siapapun yang sudah beriman, mohon maaf, Khawarij itu mengatakan gini, orang meskipun dia sudah beriman, tapi saat dia melakukan dosa besar, maka dia pasti kekal di neraka. Nah, kalau pemahaman kayak gini kita terapkan, itu artinya nggak ada maknanya kita beriman, cuma percuma. Ngapain juga beriman kalau kita tiba-tiba ngelakuin dosa saja langsung kekal di neraka, nggak ada manfaatnya kan? Berarti percuma kita salat. Ada nggak orang salat yang melakukan dosa besar? Kan ada, salat tapi ngelakuin dosa besar, berarti kan percuma salatnya kalau begitu kan? Nah, ini konsep pemahaman yang salah. Itu disebut murji'ah. Sebaliknya ada yang disebut sebagai itu disebut khawarij. Sebaliknya ada namanya murji'ah. Murji'ah itu mereka sebaliknya, orang kalau sudah beriman ya, sudah beriman, maka dosa apapun yang dia lakukan tidak akan membuat dia masuk neraka. Begitu kan? Tidak akan membuat dia masuk neraka. Nah, kalau begini konsep yang kita pakai, enak jadi orang beriman. Tinggal beriman aja, habis itu nyolong. Tinggal beriman aja, habis itu zina. Berarti kan begitu kan? Karena apapun dosa yang kita lakukan, selama kita sudah beriman, pasti akan selamat, nggak akan masuk neraka. Itu juga konsep yang salah. Nah, yang tengah-tengah, ummatan wasata, ahlus sunnah wal jamaah, itu pemahamannya adalah orang beriman dengan keimanannya dia pasti akan masuk surga ujung-ujungnya. Tapi seberapa dosa yang dia lakukan itu akan menentukan dia masuk neraka dulu atau langsung masuk surga. Makanya ada sabda Nabi yang mengatakan di hari kiamat nanti paling pertama diberesin, masukin dulu semuanya ke surga. Yang layak masuk surga langsung. Habis itu yang belum layak masuk surga langsung masukin aja dulu itu di neraka. Gitu dulu aja, yang penting terpisah jadi dua dulu. Kata Nabi, dakhala ahlul jannati al jannah. Di hari kiamat nanti yang berhak masuk surga langsung masuk surga. Wa ahlun nar an-nar, yang berhak masuk neraka masuk dulu di neraka. Setelah masalah ini sudah beres, baru kemudian kata Rasulullah SAW, thumma yaqulu rabb, lalu Rabb Tuhan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat,
Apa kata Allah? Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka itu siapapun yang ada benih iman di dalam dadanya, meskipun hanya sekecil biji zarrah. Dikeluarinlah itu satu-satu. Mulai dari yang paling dikit dosanya, yang jatahnya cuma 1 jam di neraka, dikeluarin. Cuman 1 hari di neraka, dikeluarin. Yang jatahnya 50 tahun di neraka, mungkin paling terakhir. Ya, kayak gitu nanti. Fayukhrajuna, lalu kata Rasulullah, kemudian mereka dikeluarkan wa qad iswad, dan mereka pada saat itu sudah dalam kondisi iswadda, gosong, menghitam. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam nahrul haya, kata Rasulullah, atau dalam riwayat yang lain nahrul hayat, sungai kehidupan. Nah, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, nanti yang paling terakhir masuk surga itu, paling terakhir dikeluarin dari neraka, itu yang sudah kita ceritakan, orangnya sudah linglung, disuruh masuk surga oleh Allah, tapi begitu dia mendekati surga, apa kata dia? Ih, kayaknya surganya udah penuh. Balik lagi dia ke neraka. Sampai di neraka ngelapor dia sama Allah, ya Allah, surganya udah penuh. Itu sudah linglung, jadi nggak percaya diri, terlalu lama digebukin di neraka. Lalu setelah itu ya, lapor kepada Allah, ya Allah, surganya udah penuh. Apa kata Allah? Udkhulil jannah, masuk surga sekarang. Bergerak lagi dia menuju ke surga, jalan menuju ke surga. Sampai di sana ternyata masih sama, ada bayang-bayang yang menghantui bahwa surga sudah penuh. Balik lagi dia ke neraka. Apa kata dia? Ya Allah, surganya sudah penuh. Tapi kata Allah, udkhulil jannah, masuk surga sekarang. Apa kata orang itu? Ya Allah, jangan ngeledekin saya dong. Ketika menyampaikan kalimat ini, Rasulullah SAW tertawa sampai giginya kelihatan putihnya. Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga sekarang. Jalanlah dia menuju surga, lalu kemudian masuk surga. Kata Rasulullah, inilah orang yang paling terakhir dikeluarin dari neraka, dan inilah orang yang paling rendah tempatnya di surga nanti. Jadi yang paling rendah tempatnya di surga itu mereka yang masuk neraka terlebih dahulu. Jadi kalau kita bisa langsung masuk surga, berarti posisi kita itu minimal tengah-tengah lah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Hadis-hadis ini yang menjelaskan kepada kita tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, bahwa semua orang beriman ujungnya pasti masuk surga. Tapi seberapa dosa yang dia lakukan, segitu nanti yang akan menentukan langsung atau mampir dulu. Kalau mampir dulu, berapa lama dia mampir di neraka. Nah, orang-orang yang disebut sebagai al-atqa sekali lagi, itu adalah mereka yang langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Wa sayujannabuhal atqa. Selanjutnya, siapakah al-atqa itu? Orang paling bertakwa itu. Nah, karena surah ini berbicara tentang kedermawanan, sudah kita sampaikan di awal, berbicara tentang kedermawanan dan kepelitan, maka sisi atau salah satu sisi dari sekian banyak sisi amal soleh yang bisa menghantarkan seseorang menuju derajat al-atqa tadi itu, disampaikan di sini oleh Allah adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang rajin memberikan hartanya, rajin menginfakkan hartanya, jadi tidak pelit. Nah itu, jadi kalau kita kepengen jadi orang al-atqa, sudah sisi ini perkuat. Sisi ini perkuat. Tapi juga bukan berarti bahwa kalau orang tidak kuat dari sisi ini, tapi dia kuat di sisi yang lain, kemudian dia tidak bisa jadi orang al-atqa. Bisa. Masing-masing punya caranya sendiri untuk bisa mencapai derajat al-atqa itu. Tapi untuk di dalam surah ini, karena surah ini sekali lagi berbicara tentang kedermawanan, maka sisi yang paling penting ditekankan di dalam surah ini untuk bisa mencapai al-atqa itu adalah yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya, membelanjakan hartanya, infak, sedekah, membantu orang lain, yatazakka, dengan tujuan untuk mensucikan hartanya sendiri serta mensucikan jiwanya melalui tazakka itu, sedekah itu. Bisa dipahami ya? Jadi jadilah orang dermawan. Insya Allah kalau kita sudah bisa menjamin diri kita sebagai orang dermawan, insya Allah itu termasuk cara untuk mencapai derajat
al-atqa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Selanjutnya wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tapi ingat, cara mencapai al-atqa melalui banyak sedekah, banyak memberi tadi itu bukan karena modusin orang. Ada juga orang rajin memberi, tapi dia rajin memberi karena balas budi. Itu ada itu kayak gitu. Kalau orang rajin memberi karena balas budi, maka sasaran dari sedekahnya itu hanya orang-orang tertentu saja. Siapa dulu yang pernah berjasa pada kita, itu yang dikasih. Ketika ada orang datang minta bantuan, tapi ternyata dulu kita pernah minta bantu sama dia, tapi ternyata dia nggak bantu, nggak jadi kita bantu. Dulu saya juga minta bantu sama dia, nggak dibantu. Nah sekarang dia minta bantu, ngapain juga saya bantu. Berarti belum termasuk bagian dari al-atqa. Yang disebut al-atqa itu adalah ketika ngasih wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ma li ahadin, tidak ada bagi seseorang pun indahu di sisinya min ni'matin dari kenikmatan tujza yang harus dia balas. Maksudnya ketika dia ngasih bukan karena balas budi. Bisa dipahami kira-kira? Bukan karena dulu orang itu memberikan kenikmatan yang banyak kepada dia. Berarti kan ini bukan modus namanya. Benar-benar siapapun yang butuh, siapapun yang memerlukan, siapapun yang membutuhkan bantuannya, pertolongannya, ya ditolong semuanya. Makanya masa lalu orang lain ya, masa lalu orang lain yang kira-kira itu nggak enak bagi kita, udah jangan diingat-ingat itu. Karena dengan begitu, kalau kita biasanya masih ingat-ingat keburukan orang lain, itu akan membatasi wilayah perbuatan baik kita. Akan seperti itu nantinya. Makanya pokoknya kesalahan orang lain itu kalau masa lalu udah lupakanlah. Dengan kita melupakan, maka tidak akan terbatas nanti perbuatan baik kita. Karena boleh jadi nanti dia yang butuh pertolongan kita suatu waktu nanti. Nah itu ya, ini syarat dan ketentuannya. Jadi memang jalan untuk mencapai derajat al-atqa itu adalah yu'ti malahu yatazakka, tapi syaratnya adalah memberi itu bukan karena balas budi terhadap kebaikan orang lain yang dulu pernah mereka limpahkan kepada kita. Mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Selanjutnya illa batigha wajhi rabbihil a'la. Benar-benar dia memberi hartanya kepada orang lain tujuannya hanya ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mencari ridha dari Tuhannya yang maha tinggi. Itu ikhlas namanya, lillahi ta'ala. Modusin Allah sudah kita sampaikan waktu itu ya, modusin Allah. Kita kepengen sesuatu dari Allah, kepengen kebaikan dari Allah. Kita melakukan kebaikan karena ada maunya dari Allah. Ini enggak apa-apa, ada maunya dari Allah itulah ikhlas. Kalau ada maunya dari selain Allah baru nggak ikhlas. Ya, kalau namanya ada maunya itu kan kalau bahasa anak sekarang modus itu namanya. Jadi nggak apa-apa kita modus, yang penting modusin siapa? Modusin Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Nah ini illa batigha wajhi rabbihil a'la itu kecuali hanya untuk mengharapkan keridhaan dari Tuhannya yang maha tinggi. Nah, wajhi rabbihil a'la di sini bukan cuma sekedar pahala yang bisa kita harapkan. Tapi kebaikan hidup di dunia juga masuk dalam kategori wajhi rabbihil a'la. Saya rajin memberi untuk apa? Pertama ya memang untuk diridhoi oleh Allah dulu. Yang kedua kan sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dengan sering membantu orang insya Allah kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berarti pertanyaannya, boleh nggak kalau kita tolong orang dengan berharap agar supaya Allah menolong kita? Boleh kan? Tapi pertanyaannya, kalau kita berharap Allah menolong kita dari pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, apakah itu artinya kita berharap pahala? Kan beda lagi. Ya beda lagi, kalau pahala mas sudah tunai itu, pasti itu. Dan itu modal kita untuk masuk surga. Tapi yang namanya berharap pertolongan dari Allah, itu modal kita untuk kebaikan hidup di dunia.
berharap semua itu tetap masuk bagian daripada ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang tidak termasuk dari ibtigha'a wajhi rabbihil a'la itu kalau kita berharap sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah, atau kita berharap sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru enggak ikhlas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi membantu orang lain dengan harapan kita dibantu oleh Allah, dan yang paling utama pokoknya sebetulnya kalau gini, kalau kita punya prinsip kayak gini nih, ya apapun kebaikan yang akan saya dapat di dunia ini nanti dengan kebaikan yang saya lakukan ini, ya sudah itu biar menjadi urusan Allah. Biar menjadi urusan Allah. Pokoknya saya biar fokus ya, biar fokus, karena kalau nanti kita bagi-bagi, nanti nggak kepikiran semua itu nanti. Apalagi ya dibalik ini, apalagi ya dibalik ini. Misalnya, mohon maaf, saya ambil contoh misalnya sedekah ya. Apa saja kebaikan dibalik sedekah? Misalnya apa saja kebaikan dibalik sedekah? Rezeki dilapangkan oleh Allah, kan dilipat gandakan itu nanti rezekinya kan. Yang kedua apa lagi? Kesehatan, penyakit disembuhkan oleh Allah. Apa lagi? Urusan dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari bahaya, usia dipanjangkan oleh Allah, kan banyak kan. Nah pas Anda bersedekah nanti bisa nggak itu dieja satu persatu? Kan boleh jadi lupa kan kita. Nah maka kalau kemudian kita bersedekah, yang kita niatkan di dalam hati kita, pokoknya diridhoi oleh Allah, itu aja. Kalau ini yang sudah kita niatkan, maka insya Allah secara otomatis yang tadi itu menjadi jaminan kebaikan hidup di dunia, itu akan ikut. Itu akan ikut semuanya. Bisa dipahami kira-kira? Kecuali kalau misalnya lagi ada kebutuhan terkait dengan satu permasalahan. Misalnya tadi, ada keluarga saya yang sakit. Saya kepengen sedekah agar diridhoi oleh Allah, dan saya juga kepengen dengan sedekah saya ini penyakit saudara saya disembuhkan oleh Allah. Itu bisa kalau seperti itu. Itu semakin lebih fokus kalau kayak gitu, itu lebih fokus. Tapi kalau misalnya kita pokoknya kebaikan apa sajalah, artinya tidak ada yang spesifik, nggak apa-apa. Mengharapkan ridho dari Allah yang paling pertama, maka kebaikan dunia nanti akan diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu akbar hammihi", siapa yang akhirat itu menjadi cita-cita tertingginya, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan dunia ini untuk dia. Seperti itu kan? Dunia ini kebaikannya itu akan Allah berikan untuk dia. Tapi dengan syarat apa tadi itu? Setiap kebaikan yang kita lakukan, niatnya adalah untuk mendapatkan ridho langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami maksud tadi. Jadi fokuskan aja untuk ridho Allah. Insya Allah kebaikan dunia pasti akan diberikan oleh Allah tanpa harus kita ejak lagi satu persatu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, wala saufa yardha. Dengan ini nanti maka la saufa yardha, dia pasti akan ridho. Ridho itu apa? Ridho itu sesuai kehendak hati, suka. Ridho itu sebetulnya suka. Ridho itu ya sesuai dengan keinginan kita, itu namanya ridho. La saufa yardha di sini para ulama mengatakan ada dua macam. Pertama, kalau syarat-syarat tadi itu yu'ti malahu yatazakka itu sudah dipenuhi, maka hidupnya di dunia ini pasti hidup yang dia ridhoi. Maksudnya sesuai dengan keinginan dia. Saya kepengen keluarga saya bahagia, dikasih bahagia oleh Allah. Saya kepengen urusan saya selalu dimudahkan oleh Allah, dikasih kemudahan oleh Allah. Saya ingin rezeki saya diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Itu namanya la saufa yardha. Hidupnya di dunia ini menjadi hidup yang benar-benar dia ridhoi. Itu satu. Lalu yang kedua, la saufa yardha, itu konteksnya juga untuk di akhirat. Di akhirat nanti kehidupan yang akan dia dapatkan adalah kehidupan yang memang benar-benar dia inginkan, benar-benar dia ridhoi. Bapak-bapak kepengen berapa bidadari, dapat nanti di sana. Misalnya gitu, itu la saufa yardha. Contoh doang, contoh. Itu ya. Ibu-ibu kepengen bapak-bapak cuman satu-satunya, pokoknya saya satu-satunya lah di akhirat nanti. Suami istri dia, bisa apa enggak ya? Kalau itu kayaknya enggak bisa, Bu. Iya. Bisanya apa? Bisanya cemburunya nanti akan hilang. Itu bisanya. Karena konsep bahwasanya ternyata masing-masing laki-laki itu akan punya banyak di sana, itu
bukan satu atau dua, tapi terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu ya. Bapak-bapak yang menang banyak dong bapak-bapaknya. Di dunia ini menang banyak, di akhirat nanti ya sama-sama menang lah di akhirat nanti. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi la saufa yarda, dia pasti akan ridho dengan kehidupannya. Kehidupan dunia, kehidupan yang dia ridhoi, kehidupan akhirat, kehidupan yang dia ridhoi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu penghabisan atau penghujung dari surah Al-Lail. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita masuk ke surah Asy-Syams? Ada? Tidak ada? Baik, atau mau dipending pertanyaannya sampai terakhir? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke surah Asy-Syams. Baik. Surah Asy-Syams kategorinya adalah Makkiyah bittifaq. Surah Makkiyah berdasarkan kesepakatan para mufassirin. Jadi artinya tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan khilaf atau perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kategori surah ini. Semua dalil menunjukkan bahwa surah ini kategorinya adalah Makkiyah. Jumlah ayatnya 15 ayatan, 15 ayat. Nama surah ini sendiri diambil dari ayat paling pertama di surah ini, wasyamsi waduhaha. Lalu selanjutnya tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul, tapi ada riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surah ini. Bahwa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat khusus untuk membaca surah ini. Nah, surah ini kemudian kalau dibaca oleh Rasulullah SAW seringkali dipadu oleh beliau dengan dua surah yang lain. Kadang Nabi memadu surah ini dengan surah Al-Lail, ya. Jadi di rakaat pertama surah Asy-Syams, di rakaat kedua surah Al-Lail. Tapi terkadang juga Nabi memadu surah ini dengan surah Ad-Duha. Sudah paham ya? Di rakaat pertama beliau baca surah ini Asy-Syams, di rakaat kedua beliau baca surah Ad-Duha. Karena antara tiga surah ini itu ada saling keterkaitan. Nah, selanjutnya ada satu riwayat An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya rak'atayid duha bi surataihima wasyamsi waduhaha wa wadduha. Amarana Rasulullah memerintahkan kepada kami an naqra'a, untuk membaca, atau an nusalli, untuk salat rak'atayid duha, dua rakaat salat duha, dengan membaca bisurataihima, dengan membaca dua surah Ad-Duha. Jadi surah Asy-Syams ini kalau berdasarkan hadis ini sering juga disebut sebagai surah Ad-Duha. Tapi karena ada surah Ad-Duha khusus, maka kemudian tidak dipakai kata Ad-Duha untuk menunjukkan tentang surah ini. Bisa dipahami? Tapi kalau dari hadis ini bisurataihima, dengan dua surah Ad-Duha, itu artinya boleh juga surah ini disebut sebagai surah Ad-Duha, dan itu ada di ayat pertama di surah ini. Nah, bisurataihima, dengan dua surah duha, apa itu? Pertama wasyamsi waduhaha, lalu yang kedua wadduha wallaili idza saja. Di rakaat pertama wasyamsi, di rakaat kedua wadduha. Jadi kalau sholat duha, alangkah baiknya baca surah ini. Itu lebih afdal. Itu keutamaan membaca surah ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada kandungan surah ini. Di surah ini Allah membuka dengan al-qasam, sumpah, untuk menjelaskan tentang satu hal yang luar biasa pentingnya, di mana konten dari sumpah itu berdasarkan pendapat mayoritas mufassirin mengatakan bahwa konten sumpahnya atau apa yang benar-benar ingin ditekankan oleh Allah di dalam surah ini setelah Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya itu, isinya yang ingin dijelaskan oleh Allah itu adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, qad aflaha man zakkaha, bagi mereka yang
mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Itu yang ingin ditekankan oleh Allah melalui sumpah-sumpah yang ada di awal surah ini. Kita lihat pertama, Allah bersumpah dengan asy-syamsi. Asy-syams artinya matahari. Tidak ada perbedaan pendapat dalam memaknai kata asy-syams itu. Semua sepakat dia artinya adalah matahari. Terjadi perselisihan pendapat terkait dengan makna ad-duha. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan demi duhanya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, duhaha, duhanya matahari itu apa? Sebetulnya kita sudah pernah jelaskan itu di surah Ad-Duha. Makna daripada kata Ad-Duha itu. Inti daripada makna kata Ad-Duha itu, satu, maknanya adalah an-nahar. An-nahar, apa artinya an-nahar? Siang. Jadi wasyamsi waduhaha artinya demi matahari dan demi waktu siang. Bisa dipahami? Nah, kenapa kemudian diidhafakan atau disandarkan siang itu ke matahari? Kan di sini kalau kita artikan ya, artikan secara bahasa, wasyamsi waduhaha itu kan artinya gini, demi matahari dan duhanya. Nya kembali ke mana? Ke matahari kan, demi matahari dan demi duhanya matahari. Jadi kalau duha kita artikan sebagai siang, maka siang itu miliknya matahari. Bisa dipahami? Ya, demi matahari dan demi siangnya matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa siang disandarkan ke matahari? Nah, jawabannya karena siang itu ditentukan oleh matahari. Mataharinya muncul, dia siang. Mataharinya tenggelam, siangnya juga hilang. Bisa dipahami? Nah, jadi kenapa dia disandarkan kepada matahari? Karena siang itu ditentukan oleh matahari. Ada matahari jadi siang, tidak ada matahari, siangnya juga hilang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu makna pertama dari kata ad-duha. Makna pertama dari kata ad-duha itu adalah ismun liwaqti irtifa'is syams. Ismun liwaqti irtifa'is syams. Itu adalah satu nama yang menunjukkan waktu di mana matahari itu mulai meninggi. Nah, kalau dia mulai meninggi, berarti waktunya kapan? Ba'da syuruq. Irtifa'us syams itu bukan tulu'us syams, beda ya. Ada tulu'us syams atau syuruqus syams, terbitnya matahari, lalu ada irtifa'us syams, meningginya matahari. Nah, duha itu adalah waktu irtifa'is syams, waktu yang menunjukkan matahari itu meninggi. Makanya dalam satu riwayat diukur waktu duha itu dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika kambing-kambing sudah berani untuk merumput. Itu artinya mataharinya sudah mulai meninggi, embunnya sudah kering. Bisa dipahami? Itu waktu daripada ad-duha. Nah, berarti kalau disandarkan lagi tadi ke matahari, demi matahari dan demi duhanya matahari. Kalau kita artikan duhanya matahari di sini sebagai waktu irtifa'is syams, waktu meningginya matahari. Nah, kalau di sini tidak ada masalah. Demi matahari dan demi waktu meningginya matahari. Itu tidak ada masalah di situ ya. Nah, intinya sebetulnya semua di sini kata duha di sini sebetulnya menunjukkan tentang satuan waktu. Itu aja. Meskipun ada tadi yang mengatakan bahwa ad-duha itu artinya tadi itu an-nahar, sepanjang hari disebut ad-duha, tapi sebetulnya lebih spesifik lagi memang duha itu adalah waktu irtifa'is syams, karena kalau berdasarkan hitungan satuan waktu ketika matahari itu sudah zawal itu bukan duha lagi. Itu sudah zuhur namanya. Kalau sudah zawal. Nah, sementara ada juga namanya al-asr, itu tidak termasuk bagian daripada ad-duha. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi karena ini adalah pendapat dari para mufassirin, tetap kita sampaikan bahwa ada yang mengatakan kalau duha itu artinya sepanjang waktu siang, itu disebut sebagai ad-duha. Selanjutnya ada lagi yang mengatakan bahwa duha itu adalah nur atau daw. Jadi duha itu artinya cahaya.
cahaya matahari. Jadi kalau kita tadi itu artikan demi matahari dan duhanya matahari, itu artinya demi matahari dan cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu. Ini 3 makna daripada kata ad-duha. Nah, sudah beberapa kali, bukan beberapa kali, sering kita sampaikan bahwa apapun yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah itu menunjukkan ahamiyatu hadza syai' li hayatil insan. Pentingnya hal itu dalam kehidupan setiap manusia. Berarti matahari penting bagi kita. Penting enggak? Penting sekali. Coba aja enggak ada matahari, membeku semua ini bumi. Kan begitu kan? Nah, duhanya juga demikian. Coba enggak ada waktu duha. Kalau enggak ada waktu duha berarti kan malam terus ini. Kalau enggak ada waktu duha, baik itu kita artikan misalnya sebagai waktu irtifa'i syams, waktu di mana matahari itu meninggi, atau kita artikan siang, sepanjang siang, atau kita artikan cahaya matahari. Nah, maka tanpa cahaya, tanpa waktu siang, tanpa waktu irtifa'i syams, akan pincang kehidupan kita umat manusia ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu kan sinar matahari di pagi hari itu di waktu duha, itu kan yang paling apa katanya itu dalam teori medis? Ya, paling bagus, paling memberi kesehatan bagi kehidupan atau tubuh manusia kan. Itu di waktu duha untuk tulang. Nah, dulu Covid orang pada berjemur itu di waktu duha. Nah, itu ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya waktu itu. Selanjutnya setelah Allah bersumpah dengan 2 ini, pertama dengan matahari dan cahayanya, lalu wal qamari idza talaha. Yang ketiga yang Allah pakai untuk bersumpah adalah al-qamar. Apa itu al-qamar? Bulan. Apakah ada perselisihan pendapat? Tidak ada. Al-qamar yang maknanya satu-satunya adalah bulan. Tapi bukan bulan ini ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia bulan cuma 1. Kalau dalam bahasa Arab bulan itu ada 2. Ada bulan yang merupakan satuan waktu. Ada bulan yang benda memang namanya bulan. Nah, kalau bulan yang itu disebut sebagai al-qamar. Ya, tapi kalau bulan yang satuan waktu itu disebut asy-syahr. Bisa dipahami ya? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi kalau bulan yang kita lihat itu namanya qamar. Nanti sebetulnya ada juga nanti disebut hilal. Ada al-qamar, ada al-hilal, ada al-badr. 3 itu. Nama bulan itu ada 3. Pertama al-qamar, kedua hilal, ketiga badr. Qamar itu nama secara keseluruhan. Hilal itu adalah bulan sabit. Itu ya. Kalau dia masih sabit itu masih hilal. Lalu kemudian nama yang ketiga adalah badr. Badr itu apa? Bulan purnama. Kalau dia sudah purnama itu disebut sebagai badr. Nah, wal qamar dan demi bulan. Selanjutnya idza talaha, apabila dia talaha. Apa artinya tala? Talayatlu itu artinya ata ba'dahu. Jadi talayatlu itu artinya menyusul, datang setelahnya. Jadi demi bulan yang datang setelah matahari, atau demi bulan ketika dia datang setelah matahari. Ada beberapa makna yang disampaikan oleh para mufassirin tentang arti dari kata talaha ini. Yang jelas di sini kalau kita lihat ketika Allah katakan wal qamari idza talaha, itu artinya demi bulan yang menyusul matahari. Menyusul matahari atau mengikuti matahari. Berarti bulan duluan atau matahari duluan? Matahari duluan. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat bahwa memang dari sisi ukurannya matahari lebih gede, cahayanya matahari lebih terang. Nanti akan kita lihat. 1, makna daripada al-qamari idza talaha itu adalah wadzalika fin nisfil awwali minasyahr. Itu adalah an-nisfil awwal minasyahr, separuh pertama dari setiap bulannya. Tapi ini bulan apa? Bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah. Artinya bulan-bulan hijriyah, bukan bulan-bulan masehi. Bisa dipahami? Jadi ketika
separuh pertama atau 15 hari pertama dari bulan Hijriyah itu selalu saja begitu tenggelam matahari bulannya terbit. Jadi itu yang dimaksud dengan talaha. Bisa dipahami ya? Talaha itu menyusulnya, matahari tenggelam, bulan keluar. Terbit dia. Itu ada 15 hari dalam setiap bulannya. Itu yang dimaksud dengan al-qamari idza talaha. Ini makna pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai kemudian nanti hilang lagi. Lalu makna yang kedua yang dimaksud dengan al-qamari idza talaha adalah talaha hina istadara. Talaha hina istadara. Mengikutinya dalam peredaran. Jadi bulan itu selalu mengejar matahari dalam peredarannya. Tapi yang lebih cepat yang mana? Kira-kira lebih cepat yang mana? Ya? Lebih cepat matahari? Yakin? Lebih cepat bulan? Ya kalau sudah salah lebih cepat matahari pasti lebih cepat bulan. Kan pilihannya cuma 2. Ya kan? Lebih cepat matahari apa lebih cepat bulan? Lebih cepat bulan. Apakah ada dalil tentang itu? Ada. Di mana? Surah Yasin. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Apa artinya lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar? Ya. Coba kita buka di dalam surah Yasin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala katakan lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu. Saya sambil lihatkan juga di ayat keberapa ya? Ayat ke-40. Ayat ke-40. Perhatikan di situ. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. La asyamsu. Tidak mungkin bagi matahari. Yambaghi laha, mungkin untuk dia, bisa bagi dia, an tudrikal qamar, untuk mengejar bulan. Artinya apa? Bulan tetap lebih cepat. Makanya dalam 1 tahun kalau hitungan matahari ada 365 hari, ya kan? Kalau hitungan Masehi Hijriah berapa hari kali ini? Ya pokoknya 29 kali 6 tambah 30 kali 6, udah gitu aja. 29 kali 6 tambah 30 kali 6 kan begitu kan? Selang-seling kan? 29 30 29 30. Nah itu. Jumlahnya berapa tinggal hitung aja. Yang jelas lebih sedikit kan? Nah, maka karena bulan ini selalu selalu lebih cepat, maka dia jadi ngejar matahari terus. Bisa dipahami kira-kira? Jadi begitu dia lewat, nanti dia ngejar lagi mataharinya nih. Lewat ngejar lagi mataharinya. Dulu tahun berapa ya? Ramadan itu bulan April. Lalu kemudian maju Maret, maju lagi Februari, maju lagi Januari, maju lagi Desember, maju lagi. Ini sudah Maret lagi. Kalau nggak salah dulu Maret itu tahun berapa? Tahun 2000-an ya? Apa ya? Iya, sekitar 20 tahunan. Sekitar 20 tahunan itu kena lagi itu. Itu namanya matahari itu dikejar oleh bulan. Nah, karena bulan ini lebih cepat, jadi dia kerjaannya ngejar terus. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya mengejar matahari. Mengejar matahari ya? Itu dulu apa? Mengejar matahari. Sinetron ya? Ada sinetron mengejar matahari. Itu yang kedua. Nah, yang makna yang ketiga dari wal qamari idza talaha itu tabi'an lisyamsi fil inarah. Tabi'an lisyamsi fil inarah. Artinya dia selalu mengikuti matahari dalam menyinari alam ini. Artinya apa? Sinar yang paling besar itu, paling terang itu kan matahari. Tapi bulan ini kepengen juga nyinarin alam ini dengan sinarnya. Meskipun menurut teori apa itu? Katanya sinar bulan itu kan dari sinar matahari. Ya dari sinar matahari dia kan. Itu namanya tabi'. Namanya Anda tabi itu ngikutin itu, ya ketika Anda nebeng itu ngikut namanya.
menyinari bumi ini, menyinari alam ini, tapi bukan dengan cahaya sendiri. Itu namanya ngikut. Ngikutnya kemana? Ke matahari. Jadi pengikutnya matahari. Itu arti yang ketiga dari wal qamari idza talaha. Selanjutnya arti yang keempat, idza tala tulu'ahu wa tulu'aha. Nah, terbitnya. Jadi terbitnya matahari itu diikuti oleh terbitnya bulan. Kalau ini wallahu alam, yang jelas saling berputar seperti itu. Sehingga kemudian nggak akan pernah connect itu antara hitungan matahari dengan hitungan bulan itu. Makanya kalau kemarin itu ada perbedaan pendapat, katanya apa tuh? Perbedaan pendapat tentang bukan Syawal yang kemarin, Idul Adha ya. Nah, ada yang kemudian menimbangnya dengan matahari. Nggak bisa ditimbang dengan matahari. Katanya bagaimana mungkin kemudian Saudi lebih duluan? Katanya kan, gimana Saudi lebih duluan sementara sholatnya lebih duluan kita? Kan begitu katanya kan. Subuh lebih duluan kita sholatnya. Ya, mereka kan belakangan. Beda berapa jam tuh? 4 jam kan bedanya. Itu kalau hitungannya matahari. Sholat itu kan patokannya matahari. Tapi kalau haji, puasa, menentukan satu Syawal apa, itu patokannya bukan matahari. Patokannya apa? Bulan. Jadi kalau kita patokannya matahari, jelas kita lebih duluan. Tapi kalau patokannya bulan, mereka lebih duluan. Bisa dipahami? Itu ya. Jadi jangan disamakan antara patokan matahari atau patokan bulan. Nggak akan pernah sama. Sementara untuk menentukan apa? Menentukan satu Syawal, kemudian menentukan 10 Dzulhijjah tadi itu, menentukan 1 Ramadan, itu pedomannya apa? Jangan pakai pedoman matahari, nggak bisa. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan tentang itu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, hilal. Tadi hilal artinya apa? Bulan sabit, hilal, itu malam pertamanya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal itu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, katakan wahai Rasulullah, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Dia adalah patokan pedoman waktu bagi manusia dan pedoman haji. Di situ kan. Itu artinya menentukan waktu-waktu yang seperti haji, 1 Ramadan, 1 Syawal, itu menggunakan patokan bulan, bukan menggunakan patokan matahari. Jadi jangan dikait-kaitkan, nggak akan sama. Ya. Baik, wal qamari idza talaha. Sudah syuruk ya. Baik, ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Kita masuk dulu ke ayat yang ketiga ya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi an-nahar, waktu siang. Ya, nahar waktu siang, sudah tahu kalau waktu siang itu kapan? Waktu siang itu semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu disebut sebagai an-nahar, siang. Selanjutnya, apa arti dari kata jallaha? Jalla asyams itu anna syamsa inda imbisatin nahari tanjali tamamal injila. Itu pertama. Yang namanya tanjali itu artinya terang benderang. Jadi terang benderang. Maka wan nahari idza jallaha itu sebetulnya jalla itu artinya nampak. Demi waktu siang apabila dia nampak, dia terang benderang. Makanya di waktu siang itu semuanya tampak. Itu ya. Selanjutnya makna yang kedua, idza jallaha itu artinya jalla ma fil ardi minal hayawanat wa ghairiha ba'da an kanat mustatiratan fil lail. Semua yang tertutup di malam hari, yang tertutup di malam hari, ketika masuk siang hari itu semuanya nampak jelas dan terbuka. Itu arti daripada wan nahari idza jallaha. Baik, wal laili idza yaghshaha, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ya. Wal laili idza yaghshaha, masih panjang ini. Masih panjang pembahasannya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Ya, silakan Ibu. Hijriah ya. Oh, ya, Islam patokannya bulan Hijriah.
Sebetulnya bukan Islam patokannya bulan Hijriah, Bu. Tapi penanggalan Islam itu patokannya bulan Hijriah, tapi itu pun untuk ibadah-ibadah tertentu. Bukan semuanya ya, tidak semuanya. Karena seperti tadi kita katakan, sholat itu jelas patokannya bukan bulan, tapi patokannya adalah matahari. Sementara penghitungan kalender itu, kalender Masehi berdasarkan matahari, sementara kalender Hijriah berdasarkan bulan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kenapa harus terjadi perbedaan? Kenapa harus terjadi perbedaan? Karena Nabi membuka peluang perbedaan. Bisa dipahami, Bu? Karena Nabi tidak menutup peluang untuk berbeda. Kalau Nabi menutup peluang untuk berbeda, nggak boleh berbeda, Bu. Tapi ketika Nabi membuka peluang untuk berbeda, artinya berbeda itu wajar. Apakah itu pernah terjadi di zaman dahulu? Sering, bukan lagi pernah. Nah, maka kalau di zaman dahulu sudah sering terjadi, hari ini juga wajar kalau itu sering terjadi. Terus apakah itu kemudian merusak ibadah kita? Jawabannya tidak. Tenang aja, tidak merusak. Apa yang harus jadi sikap kita? Yang harus jadi sikap kita itu adalah fokus tugas kita itu apa, kewajiban kita itu apa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tugas dan kewajiban kita adalah menentukan kapan hari 1 Syawal atau bukan kewajiban kita? Terus apa yang menjadi kewajiban kita? Yang jadi kewajiban kita taat pemerintah. Bisa dipahami, Bu? Itu yang jadi kewajiban kita. Tapi pemerintah yang mana, Pak Ustadz? Pemerintahnya kan zalim. Merebut hak rakyatnya kan pemerintahannya. Zalim merebut hak rakyatnya itu urusan lain. Taat terhadap pemerintah urusan lain lagi. Kita itu suka mencampur adukan hal-hal yang tidak sama. Bisa dipahami ya? Jadi sama sekali bukan karena kezaliman pemerintah itu lantas menghilangkan kita untuk taat. Tidak. Coba perhatikan sabda Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita di sini, bahwa fokus kewajiban kita apa? Ya, fokus kewajiban kita apa? Yang bukan jadi bagian dari kewajiban kita, bukan wewenang kita, bukan kapasitas kita, jangan diurusin. Bukan urusan kita itu. Kenapa sering terjadi perdebatan di mana-mana, perselisihan di mana-mana? Jawabannya karena banyak orang yang ngurusin yang bukan urusannya. Kalau urusan itu sudah bukan urusan kita, kita ngurusin, itu udah nggak akan ketemu itu jalan keluarnya. Bisa dipahami, Bu ya? Tidak dosa kalau kita ikut pemerintah. Yang dosa itu kalau kita yakin, misalnya contoh kemarin ya, contoh gini. Saya kemarin itu 10 Zulhijjahnya tanggal 10 Zulhijjahnya hari apa? Kamis apa Rabu? Rabu dan Kamis. Kan yang terjadi begitu kan? Rabu dan Kamis. Terus kalau misalnya kita tentukan saya mau ikut pemerintah, berarti kan Kamis, ya kan? Berarti kan Kamis. Kalau saya ikut pemerintah Kamis, berarti saya puasanya hari apa? Hari Rabu. Tapi hari Rabu di sana orang sudah nggak puasa. Misalnya di sana orang sudah Lebaran, berarti haram dong puasanya. Misalnya gitu kan? Kalau saya puasa hari Kamis, berarti haram dong puasanya. Tidak haram, Bu. Puasanya haram kalau ibu ikut di sana tapi masih puasa hari Rabu. Bisa dipahami, Bu? Yang haram itu ketika misalnya saya mau ikut di sana. Kalau ikut di sana berarti kan tanggal 9 Zulhijjahnya adalah hari Selasa. Tapi ibu puasanya hari Rabu, itu haram. Tapi kalau ibu misalnya patokannya pemerintah, ya nggak haram puasa hari Rabu. Bisa dipahami? Itu yang saya katakan termasuk bagian kita itu suka nyampur-nyampur. Jangan dicampur-campur. Orang yang meyakini hari Rabu sebagai 9 Zulhijjah, berarti puasanya mereka hari Rabu. Tidak ada kaitannya dengan mereka yang meyakini 9 Zulhijjahnya hari Selasa. Nggak ada kaitannya. Mereka urusannya sendiri, kita urusannya sendiri. Bisa dipahami, Bu? Jadi jangan mengatakan haram. Nggak haram. Itu nggak haram. Dia haram kecuali kalau kita meyakini 10 Zulhijjahnya hari Rabu, tapi kita puasa juga hari Rabu. Itu jadi haram puasanya, Bu. Tadi paham ya?
Atau kalau ada orang kemarin bersikap gini misalnya, saya memang mau sholat Idul Adha hari Kamis, tapi saya mau puasa hari Selasa. Itu jadi nggak jelas itu. Nggak boleh, kayak itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Tentukan pilihannya yang mana. Iya, tentukan pilihannya yang mana. Bisa dipahami kira-kira? Karena nanti akan mempengaruhi, dia akan mempengaruhi hari tasyriknya sampai hari apa, itu nanti akan mempengaruhi di situ juga. Bagi mereka yang meyakini 10 Dzulhijjahnya itu adalah hari Rabu, berarti dia ayyamut tasyriknya cuma sampai hari Sabtu, ya kan? Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dia hari Minggu nggak boleh nyembelih lagi. Jangan sampai ada orang yang mengatakan dia sudah lebaran hari Rabu ya, dia sudah lebaran hari Rabu. Terus ketika dia nyembelih, sudah masuk hari Minggu, tapi dia mengatakan, oh ini kan menurut pemerintah masih hari syuruk ini, masih ayyamut tasyrik, hari tasyrik, masih hari tasyrik. Dia nyembelih kemudian hari Ahad, itu udah haram, itu nggak boleh, bukan haram, mohon maaf, bukan haram. Itu udah nggak masuk lagi bagian dari kurban. Kenapa? Karena dia meyakini tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Selasa, 10 Dzulhijjahnya hari Rabu, berarti hari tasyriknya cuma sampai hari Sabtu. Bisa dipahami? Jadi jangan campur-campur. Ya, paham ya Bu ya? Saya akan kembali kepada tadi. Ini penting untuk jadi patokan kita ya. Penting untuk jadi patokan kita. Jadi Nabi bersabda gini. Itu kalau mau lihat hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin, kalau nggak salah hadis 51 atau 52. Beliau mengatakan gini. Innakum satalqauna ba'di asaratun wa umurun tungkirunaha. Suatu saat nanti di akhir zaman kalian akan menemukan satu fenomena yang disebut asaratun. Satu. Yang kedua setelah asaratun apalagi? Umurun tungkirunaha. Ini mohon maaf, harap bersabar ya. Kuenya udah ada kok. Tenang aja. Dan belum ada yang makan. Jadi akan terjadi dua hal kata Nabi. Pertama apa itu? Asaratun. Apa itu asaratun? Asaratun itu adalah kesewenang-wenangan pemimpin merampas hak rakyatnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itu asaratun. Ya. Jadi ketika dia jadi penguasa, jadi pemimpin, hak-hak kita rakyat itu diambil semua sama mereka untuk memperkaya diri mereka. Itu asaratun namanya. Zalim enggak, Bu? Zalim sekali. Dan itu akan terjadi kata Nabi. Hari ini sudah terjadi belum? Banyak. Bukan lagi sudah, banyak itu terjadi. Satu ya. Lalu yang kedua yang akan terjadi, umurun tungkirunaha, nanti akan ada persoalan-persoalan yang tungkirunaha, kalian itu nggak suka. Nggak suka tapi itu terjadi. Geregetan lah kita, sebel ngelihatnya, kesel ya, sampai pokoknya gemes lah pengen ngapain gitu. Tapi itu terjadi. Orang misalnya ada satu perkara berdebat, anak kecil juga paham bahwa itu salah, tapi ngotot. Misalnya begitu kan? Itu namanya umurun tungkirunaha, perkara-perkara yang tidak kalian sukai tapi itu muncul dan itu ada. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah famadza ta'muruna? Kalau itu nanti muncul, kami akan ketemu persoalan itu nanti, terus petunjukmu apa wahai Rasulullah? Artinya apa yang harus kami lakukan? Apa kata Rasulullah? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Pertama, tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Tunaikan saja hak yang menjadi kewajiban kalian. Itu artinya apa? Taati pemimpin kalian, tetap taat. Tapi mereka zalim Pak Ustadz. Ini perintahnya, tetap taat. Karena soal mereka zalim itu lain lagi. Itu urusan lain. Tapi soal kita taat, itu kewajiban kita, mau gimana pun juga. Ya, ini pertama ya. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian tetap menunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian atas mereka. Itu satu, berarti tetap taat. Yang kedua kata Nabi, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Untuk hak yang kalian punya, mintalah kepada Allah. Ya, jadi mintalah kepada Allah artinya sering-sering banyak-banyak berdoa nanti di waktu itu. Lalu yang ketiga di hadis yang berikutnya kata Nabi, fasbiru, bersabarlah hatta talqauni alal haud, sampai kalian menemuiku di telagaku nanti di padang mahsyar. Berarti tiga perintahnya. Pertama, tetap taat sama pemimpin. Yang kedua, berdoa yang banyak, minta hak kalian melalui dari Allah. Lalu yang ketiga, sabar. Seringkali kita salah paham tentang sabar itu.
Salah paham tentang sabar. Berarti kalau sabar kita tinggal ngelus dada doang, Pak Ustadz. Kezaliman itu diliatin aja. Bukan, itu bukan sabar. Bukan sabar. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa sabar itu artinya kita ninggalin kewajiban. Tidak. Artinya gini, kemungkaran yang kita saksikan, kezaliman yang kita saksikan, baik itu terjadi oleh rakyat biasa atau oleh pemerintah, kita punya kewajiban untuk melawan itu, punya kewajiban untuk menghilangkan itu, punya kewajiban untuk mencegah itu. Bisa dipahami? Jadi di sisi yang lain, di satu sisi kita tetap taat sama pemerintah, tapi di sisi yang lain ketika ada kezaliman, kita tetap berusaha untuk menghilangkan dan menghentikan itu. Bisa dipahami? Seringkali kita salah paham tentang sabar itu. Kita memahami bahwa kalau kita disuruh untuk sabar berarti kita nggak perlu lagi melawan kezaliman. Bukan. Makanya sabar itu ada 3 sisi. Sabar itu ada 3 sisi kan. Sisi pertama, sabar menerima semua ketentuan Allah. Itu pertama kan. Lalu sabar yang kedua apa? Sabar di dalam mentaati Allah. Ya kan? Dalam ketaatan. Termasuk ketaatan itu adalah melawan kezaliman. Bisa dipahami? Jadi dalam melawan kezaliman itu nanti akan ada resiko A, resiko B, resiko C. Ya sudah, sabarlah, terima itu. Jadi bukan berarti ketika kita disuruh untuk sabar itu artinya disuruh diem, bukan. Lalu yang ketiga, sabar itu adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi intinya jawaban dari pertanyaan Ibu tadi itu intinya apa? Fokus kewajiban kita apa? Ya, wallahu alam bisawab. Itu dulu panjang jawabannya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.